Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan, sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini adalah, hari kedua ya atau pertemuan kedua ya, materinya mengenai, gejala alam abiotik. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang pertama gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang gejala alam abiotik. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang gejala alam biotik ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gejala alam abiotik. Lalu tujuannya apa? Tujuan mempelajari modul ini diharapkan siswa dapat memahami gejala alam abiotik, kemudian membandingkan gejala alam kebendaan dan gejala alam kejadian pada objek abiotik melalui pengamatan, kemudian mengklasifikasikan fenomena alam ke dalam gejala alam abiotik. Nah, kita lihat dulu sekilas ya, ini dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada makhluk hidup atau biotik dan juga benda tidak hidup yaitu abiotik ya. Nah, gejala alam itu sendiri ada gejala alam kebendaan dan juga ada gejala alam kejadian. Kemudian kita akan bahas tentang gejala alam kebendaan objek abiotik. Nah, abiotik ini artinya apa? Tidak hidup ya. Contohnya seperti apa? Ada tanah, air, udara, batu, gitu ya. Itu termasuk ke dalam abiotik. Nah, sekarang kita lihat, kita amati gambar berikut. Perhatikan warna, bentuk, dan ukuran pada gambar berikut. Di sini ada apa? Ada gambar batu ya. Sini bebatuan. Ternyata bebatuan ini dia memiliki apa? Memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda. Dilihat ya, nah ini warnanya ternyata berbeda, bentuknya beda ya, ukurannya juga beda. Itu ya. Nah, ciri atau keadaan yang dimiliki oleh benda tidak hidup, nah seperti bentuk, warna, dan ukuran merupakan gejala alam kebendaan objek abiotik. Ini ya, ini adalah contoh dari gejala alam kebendaan objek abiotik. Selain itu, gejala alam kebendaan objek ini ya, abiotik ya, dapat mencakup tekstur, bau, dan wujud benda. Kemudian, wujud benda abiotik dapat dibedakan menjadi apa? Menjadi padat, kemudian cair, dan gas. Benda yang berwujud padat seperti meja itu mempunyai sifat bentuk dan volume yang tetap. Benda yang berwujud cair seperti minyak bentuknya mudah berubah, menyesuaikan dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Sedangkan benda yang berwujud gas seperti udara, maka dia akan apa? Memiliki sifat menempati ruang, volume, dan bentuknya mudah berubah. Kita lihat di sini contohnya, kita amati ya gambarnya ya. Di sini ada gambar gejala alam kebendaan ya. Sini ada api mengeluarkan cahaya berwarna kuning gitu ya. Ini kan kalau misalkan kayu nih ya, kalau misalnya dibakar ini kan nih ternyata nih apinya berwarna kuning. Kemudian tanah humus, ini dia berwarna hitam. Kemudian tanah pasir memiliki tekstur yang kasar. Ini juga merupakan contoh dari gejala alam kebendaan objek abiotik. Oke, selanjutnya gejala alam kejadian objek abiotik. Ya, sekarang kejadiannya nih. Nah, nih, kalian pernah ngelihat kan aliran air sungai? Nah, air di sungai itu dia mengalir dari apa? Dari hulu ke hilir ya. Nah, hulu sungai itu berada di pegunungan. Nah, sedangkan hilir dia berada di muara.
Nah, biasanya berakhir di laut. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, gitu ya. Itu namanya gejala alam kejadian, gitu ya, gejala alam kejadian. Coba kamu pikirkan peristiwa apa lagi yang dapat menunjukkan air bergerak dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Ya, contohnya seperti apa? Seperti air hujan yang jatuh ke genteng rumah ya. Nah, kemudian mengalir melalui talang dan jatuh ke tanah. Nah, mengalirnya air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah merupakan gejala alam kejadian. Nah, gejala alam kejadian objek abiotik. Jadi, gejala alam kejadian abiotik ini merupakan peristiwa yang terjadi pada benda tidak hidup. Itu ya. Peristiwa yang terjadi pada benda tidak hidup. Ini adalah gejala alam kejadian objek abiotik. Oke, contoh lainnya. Di sini kita bisa lihat turunnya salju menandai musim yang dingin. Kemudian besi berkarat karena bereaksi dengan oksigen di udara. Nah, besi ini kan bendanya benda padat. Tapi lama-kelamaan kalau misalkan dia bereaksi dengan oksigen, dia akan berkarat. Nah, ya. Kemudian ada lagi batu nih. Batu di gurun dia berubah menjadi pasir. Karena apa? Karena cuaca yang ekstrim gitu ya. Nah, ini merupakan contoh gejala alam kejadian objek abiotik. Ini abiotik kurang saya. Oke, selain contoh di atas, di alam juga sering terjadi bencana alam ya, seperti gunung meletus, kemudian banjir, gempa bumi ya. Ini termasuk ke dalam gejala alam kejadian objek abiotik. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya ya mengenai gejala alam abiotik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.